Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku semua, apa kabar nih hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu dengan saya lagi, Mister Kujono. Hari ini kita belajar PKN ya dan akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan dengan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban kita. Kewajiban asasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban asasi merupakan bentuk pembatasan HAM yang dapat menjadi sumber munculnya egoisme individu. Oke, contohnya gini ya, yang tadi ya, kita nggak boleh tuh menuntut hak kita, tapi kewajiban kita itu kita tidak kita berikan. Contohnya kamu seorang pelajar nih, hak dan kewajiban kamu sebenarnya kamu udah tahu. Kewajiban kamu adalah belajar, mengerjakan soal-soal ulangan, mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan Bapak Ibu guru. Hak kamu apa? Hak kamu adalah mendapatkan pembelajaran dari para dewan guru. Oke? Itu contohnya. Jika kamu jika kamu tidak mengerjakan tugas dari guru, berarti resikonya kamu akan tidak mendapatkan nilai. Seperti itu ya. Next, hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu serta derajat atau martabat. Profesor Dr. Notonegoro berpendapat bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu atau terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara. Pengertian tentang warga negara diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, kalian itu adalah warga negara asli ya. Yang B, pasal 26 ayat 2 berbunyi, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi semua yang dari orang luar negeri, orang asing yang
yang menetap di Indonesia itu sebagai warga negara Indonesia. Hak-hak warga Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen sebagai berikut. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang B, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang D, hak atas kelangsungan hidup. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang E, hak untuk mengembangkan diri. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Yang F, hak untuk memajukan diri. Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang G, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang H, hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Oke, itu dia hak-haknya. Adapun kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemennya sebagai berikut ya. Kewajiban membayar pajak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Nah, jadi kalian harus bayar pajak nih. Pajak apapun itu. Ya. Yang B, kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang C, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang D, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang E, kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang atau pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Yang F, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang G, kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan perintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Nah, jadi kalian tuh sudah diatur ya pendidikan kalian tuh, kalian wajib mengikuti pendidikan dasar karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja yang secara melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam undang-undang. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Pengingkaran berasal dari kata ingkar. Ingkar adalah tidak menepati atau tidak mau menuruti. Mengingkari berarti tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, atau memungkiri, atau juga menampik. Ya, itu dia. Jadi, mengingkari. Ya, kalian tuh, karena tuh
banyak banget mengingkari janji yang bilang tugas hari ini dikumpulkan ya, ternyata kalian mengingkarin tuh seminggu, alasannya banyak ya. Itu kalau kalian dalam undang-undang dasar tuh kalian udah kena tuh pasal A B C D tuh ya. Di sini kalian sudah paham ya. Nah, contoh pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim, yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Biasanya sih kalau contohnya ini preman ya di jalan seperti itu biasanya mengganggu masyarakat. Tawuran-tawuran itu bisa termasuk ya. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara penjambutan syuk. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan karena itu melanggar hak dari setiap warga. Yang keempat, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luar terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas pemerintah. Contohnya kalau yang D itu apa ya? Terorisme mungkin ya. Itu. Jadi kayak kamu nih, kamu tuh sebenarnya orang baik-baik tapi kamu dicurigai gitu. Kamu berhak mendapatkan apa sih? Perlindungan hukum di dalamnya. Yang E, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintahan. Contoh pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengemplang pajak atau bahkan tidak membayar pajak nih. Biasa sih banyak sih masyarakat Indonesia yang tidak membayar pajak. Contohnya aja pajak bumi dan bangunan itu banyak banget tuh yang tidak membayar pajak, dan apalagi kalian yang mempunyai kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, yuk sama-sama bayar pajak kan. Kenapa harus membayar pajak? Karena penghasilan terbesar Indonesia adalah dari pajak. Makanya setiap tahun pajak akan naik. Oke, yang kedua merusak fasilitas umum. Nah ini banyak nih kejadian-kejadian merusak fasilitas umum itu malah akan apa ya? Mendambakan anggaran kita nih negara. Jadi negara mengeluarkan lagi yang harusnya tidak menganggarkan, dianggarkan kembali. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, yuk sama-sama menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan oleh negara. Yang berikutnya adalah berkhianat pada negara. Nah, ini nih biasanya nih anak muda sekarang nih pada berkhianat pada sama negara ya. Mudah-mudahan kalian tidak berkhianat sama negara sendiri ya. Karena kalian lahir di negara Indonesia, kalian mencari makan di Indonesia, hidup di Indonesia, yuk sama-sama yuk menjaga negara kita ini. Jangan berkhianat. Contohnya kalian menjelek-jelekan Indonesia gitu. Sebenarnya itu tidak baik ya. Tetap Indonesia ada di hati. Yang berikutnya, berbuat zolim kepada masyarakat yang lain. Ini tidak boleh. Jadi kalian bertetangga itu harus rukun sama tetangga yang lain. Jangan menggibah. Itu tidak baik. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika benar membicarakan seseorang dengan benar, itu jatuhnya gibah. Kalau salah, jatuhnya fitnah. Jadi sama-samanya, dua-duanya tidak beruntung ya. Ya berikutnya, tidak bersedia berpartisipasi dalam usaha pembela negara. Contohnya, apa ya? Kalau zaman dahulu, tahun 1145 itu penjajahan. Nah, kita kalau waktu ada di situ ya kita wajib berperang gitu melawan penjajah waktu itu. Kalau sekarang adalah melawan penjajahnya ada dalam diri kita sendiri. Kita harus mengerem gitu ya. Berikutnya adalah pelanggaran
hak. Kedua adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, pelanggaran hak konsumen, seperti kasus Prita Mulyasari nih. Udah pada tahu belum ya? Kasus Prita Sari terdapat di Undang-Undang Dasar Nomor 29 tentang perlindungan konsumen, ya. Yang kedua, pelanggaran hak pekerja dan penghidupan yang layak, dapat penghidup yang layak. Hal ini tercantum dalam pasal 27, ya, amandemen warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya adalah upaya penanganan pelanggaran hak warga negara Indonesia, peraturan undang-undang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, ini adalah upaya dalam menangani pelanggaran hak warga negara terkendala oleh beberapa faktor, ya. Faktornya yang pertama itu adalah kurangnya perangkat hukum. Hukumnya kurang kuat nih, ya. Jadi hukum kita itu lancipnya di bawah sekarang, nggak lancip di atas. Kalau hukum itu harusnya seimbang. Biasanya lambang hukum adalah timbangan, ya, karena harus adil. Yang kedua adalah kurangnya bukti-bukti yang lengkap. Oke, yang ketiga keterbatasan penegakan hukum. Balik lagi, hukum lancipnya sekarang di bawah, bukan di atas. Berikut ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua adalah penegakan hukum secara adil, konsekuensi, dan tidak diskriminatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang harmonisasi antar kelompok atau golongan. Nah, itu dia. Ada upaya menangani pelanggaran hak warga negara. Tadi yang saya bilang, hukum itu harus adil, ya. Mau hukum di dunia itu mah harus adil. Kalau hukum Allah itu sudah ketahuan, ya adil, nanti bertanggung jawabnya di akhirat. Kalau hukum negara kita mendapat sanksinya langsung dari negara. Oke, itulah beberapa kesimpulan singkat atau materi singkat yang saya sampaikan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin nanti jika ada kesempatan berikutnya kita akan membahas materi berikutnya, ya. Untuk hari ini kemungkinan cukup sampai detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini, gitu ya. Semoga ilmu yang dikit yang saya sampaikan, materi yang sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan kalian juga bisa menjadi warga negara Republik Indonesia yang lebih baik lagi, tetap berpikir positif kepada negara kita, karena kita lahir di Indonesia, dan kita harus cinta tanah air kita. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya, kehilafan kata-kata dari saya, karena kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kembali lagi dari diri saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.